Halo, kembali lagi di channel Ngobrol Saham. Dalam dunia investasi saham, pertanyaan klasik yang sering muncul adalah kapan waktu yang tepat untuk beli saham? Apa ada hari, bulan, atau kondisi pasar tertentu yang menjamin keuntungan? Jawabannya nggak ada waktu yang sempurna. Ada sebuah mitos kalau kalian harus bisa menebak waktu yang paling tepat untuk masuk ke pasar. Mitos ini dikenal sebagai market timing. Kenyataannya, bahkan investor profesional terbaik pun kesulitan memprediksi pergerakan pasar saham secara konsisten. Mencoba untuk timing the market seringkali cuma membuat stres, keputusan yang emosional, dan ujungnya keuntungan yang lebih kecil. Karena itu, investor yang pintar move on dari upaya sia-sia untuk menebak pasar dan menggunakan strategi yang teruji secara disiplin. Ada prinsip dan strategi yang bisa kalian ikuti untuk memaksimalkan potensi keuntungan kalian. Prinsip utama yang harus kalian pegang, keputusan membeli saham harus selalu didasarkan pada analisa mendalam, bukan sekedar spekulasi atau ikut-ikutan tren. Investor profesional menggabungkan tiga hal, analisa fundamental, analisa teknikal, dan strategi investasi. Analisa fundamental adalah tentang apa yang harus dibeli. Analisa fundamental fokus pada nilai intrinsik perusahaan. Prinsip dasarnya, harga market dan nilai asli perusahaan atau nilai intrinsik nggak selalu sama. Investor fundamental berusaha menemukan saham-saham yang harga saat ini dijual di bawah nilai intrinsiknya, atau biasa disebut undervalue. Mereka percaya kalau pada akhirnya harga pasar akan menyesuaikan diri menuju nilai intrinsik yang sebenarnya. Untuk melakukan analisa fundamental yang baik, kalian harus bertindak sebagai pemilik bisnis, bukan sekedar spekulan harga. Bagaimana cara melakukannya? Lihat fundamental perusahaan, perhatikan laporan keuangan. Apakah pendapatan perusahaan tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun? Apakah margin labanya sehat? Peningkatan laba menunjukkan kalau perusahaan tersebut efisien dan diminati pasar. Pelajari rasio penting seperti price to earning ratio atau PE, price to book value atau PBV, dan debt to equity ratio atau DER. PBV yang rendah seringkali menjadi indikasi kalau saham tersebut undervalue dibandingkan dengan nilai aset bersihnya. Siapa yang menjalankan perusahaan? Apa tim manajemen memiliki rekam jejak yang baik, integritas, dan visi jangka panjang yang jelas? Manajemen yang kompeten adalah kunci keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Apakah perusahaan beroperasi dalam industri yang sedang tumbuh atau sudah matang? Gimana posisi kompetitifnya? Pilih perusahaan yang punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam analisa fundamental, waktu terbaik untuk membeli saham adalah ketika kalian menemukan perusahaan dengan fundamental yang kuat, tapi harganya sedang diskon. Diskon bisa terjadi karena sentimen negatif yang sifatnya sementara, bukan karena perusahaannya bermasalah. Investor fundamental nggak terganggu sama fluktuasi harian. Mereka beli dengan keyakinan pada nilai jangka panjang. Hold saham itu selama bertahun-tahun dan biarkan pertumbuhan bisnis yang solid menambah keuntungan mereka. Dengan analisa fundamental, kalian nggak cuma beli saham, kalian jadi bagian dari bisnis yang sehat dan sukses. Ingat, belilah bisnis yang baik ketika harganya sedang murah. Kalau analisa fundamental membantu kalian memilih apa yang harus dibeli, analisa teknikal membantu kalian menentukan kapan harus membelinya. Analisa teknikal menggunakan grafik harga dan indikator untuk menemukan titik masuk optimal. Ada dua sinyal teknikal yang sering dipakai trader. Pertama, ketika harga mendekati area support. Level support adalah batas harga bawah di mana tekanan beli biasanya lebih besar daripada tekanan jual. Membeli di dekat support dapat meminimalkan resiko kalian.
Kedua, ketika harga menembus resisten. Saat harga menembus level resisten, sering mengindikasikan dimulainya tren kenaikan yang kuat. Strategi investasi yang baik membantu investor mengendalikan emosi dalam membeli saham. Dollar cost averaging atau membeli dengan cara menampung atau beli bertahap adalah strategi yang sangat sederhana namun luar biasa efektif, terutama bagi investor pemula atau mereka yang berinvestasi untuk jangka panjang. Intinya, kalian melakukan pembelian saham secara rutin terlepas dari bagaimana kondisi harga pasar saat itu. Misalnya, kalian berkomitmen menginvestasikan 1 juta rupiah setiap tanggal 5 setiap bulan. Kalau harga saham lagi naik, uang kalian membeli lebih sedikit jumlah lot saham. Sebaliknya, kalau harga sahamnya lagi turun drastis, uang yang sama akan mendapatkan jumlah lot saham yang jauh lebih banyak. Dengan menerapkan DCA, kalian dapat mengontrol psikologis kalian lebih baik. Saat pasar jatuh atau terjadi koreksi, naluri investor seringkali adalah panik dan jualan, atau menunda untuk beli. DCA memaksa kalian untuk melakukan hal yang sebaliknya. Kalian membeli lebih banyak saham saat pasar sedang dalam masa diskon. Seiring waktu, rata-rata harga beli kalian akan jadi lebih rendah daripada kalau kalian cuma membeli saat harga di pucuk. DCA menghilangkan godaan untuk berspekulasi. Kalian nggak perlu lagi khawatir, apa hari ini harganya naik atau turun? Apa besok harganya bisa turun lebih dalam atau naik lebih tinggi? Kalian cuma perlu konsisten. Untuk menerapkan DCA, diperlukan disiplin yang ketat. Tentukan jadwal dan jumlah yang tetap dan disiplin pada itu. Jadikan investasi sebagai pengeluaran wajib, sama seperti membayar sewa atau tagihan lainnya. Dengan membeli secara berkala, kalian memanfaatkan kekuatan waktu dan compounding interest. Ingat, dalam investasi, konsistensi mengalahkan intensitas. Strategi DCA adalah contoh nyata dari pepatah di pasar modal. Time in the market beats timing the market. Artinya, lamanya waktu berinvestasi atau berada di pasar lebih penting daripada berusaha menebak waktu kapan harus masuk atau keluar dari pasar. Banyak yang mengira kalau strategi ini cuma bisa diterapkan oleh investor. Padahal DCA bisa diterapkan oleh trader atau scalper sekalipun. Kalian cuma perlu menyesuaikan waktu dan harga belinya. Untuk scalper misal, kalian bisa pasang pembelian di harga 100, 10 lot, 99, 10 lot, 98, 10 lot. Begitu juga dengan swing trader, tinggal kalian sesuaikan harga beli, jumlah pembelian, dan time frame kalian. Selain DCA, kalian juga bisa memanfaatkan siklus pasar. Beberapa investor memperhatikan January effect atau window dressing di akhir tahun sebagai periode yang cenderung bullish. Pembelian di bulan April, Juli, Oktober, dan Maret juga dapat dipertimbangkan. Karena ini adalah periode di mana perusahaan merilis laporan keuangan terbaru mereka. Bagi value investor yang mengincar pertumbuhan jangka panjang, membeli saham setelah tanggal exit dividen sering memberikan kesempatan untuk membeli dengan harga diskon. Karena harga saham biasanya mengalami penurunan atau dividend adjustment. Kesimpulannya, daripada mencoba untuk menebak waktu, gabungkan analisa dan strategi pembelian. Gunakan analisa fundamental untuk memilih saham-saham dengan kualitas terbaik dan prospek cerah. Gunakan analisa teknikal untuk menentukan titik masuk optimal. Kemudian gunakan dollar cost averaging untuk memasuki pasar secara disiplin dan bertahap. Kombinasi ini menetralkan resiko market timing sambil memastikan kalau modal kalian dialokasikan ke saham yang tepat. Ingat, kekayaan dibangun secara bertahap, bukan dalam semalam. Nggak ada gunanya menunda investasi kalian sambil menunggu waktu sempurna. Waktu terbaik untuk berinvestasi adalah kemarin, dan waktu terbaik kedua adalah sekarang. Lakukanlah analisa kalian, tentukan strategi kalian, dan yang paling penting,
disiplin dan konsisten dengan rencana kalian.